Halo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Virginia Momuaya, saya dari kelas 2 MP2. Pada saat ini saya akan memberikan penjelasan tentang kualitas jasa. Yang pertama yaitu pengertian kualitas jasa. Kualitas jasa adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Kualitas jasa dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima. Jika kenyataan melebihi dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan berkualitas atau sebaliknya. Nah, menurut kita sendiri, secara singkat menurut kita, kualitas jasa itu adalah bentuk aktivitas yang orang berikan kan jasa, bukan produk. Jadi ada kegiatan di situ maksudnya, bukan barang mati istilahnya. Ini pelayanan yang orang kasih pak konsumen. Jadi kualitas jasa itu kalau menurut kita pelayanan yang orang kasih pada orang, apakah itu lewat dari dongpe ekspektasi, lewat dari dongpe harapan. Nah, itulah kualitas. Mau dia di atas ke atau di bawah, itu kan ketentuan layanan yang orang kasih pada orang. Jadi maksud kualitas itu titik ukur dan bagus atau enggak orang pelayanan yang orang kasih pada orang itu sesuai dorang apa yang dorang rasa selama orang kasih pelayanan pada orang dengan dorang penilaian. Itu. Yang kedua, dimensi kualitas jasa. Di sini dimensi kualitas jasa ada 5, yaitu yang pertama, bukti fisik berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. Menurut para suraman dalam Ciptono, atribut dari bukti fisik ini ada 4, yaitu yang pertama, peralatan modern. Yang kedua, fasilitas yang berdaya tarik visual. Yang ketiga, karyawan yang berpenampilan rapi dan profesional. Yang keempat, materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya tarik visual. Nah, kalau misalnya mau ambil contoh jo, misalnya orang-orang atau tenaga kesehatan gitu yang mau bersosialisasi di kampung-kampung, misalnya mau membuka layanan untuk cek gula darah atau cek tekanan darah begitu atau pokoknya mau check up tes kesehatan di kampung-kampung gitu itu kan layanan jasa yang orang berikan gitu, datang ke rumah-rumah kayak gitu door to door begitu. Nah, di sini maksudnya kalau dia bukti fisik, menurut ini kan ada 4 DP atribut peralatan modern. Nah, di sini meskipun misalnya alat-alat kesehatan yang banyak, yang dulu misalnya yang dari lama itu lebih bagus, cuma kan sekarang lagi yang yang dipakai banyak dan untuk lebih mudah lagi digunakan itu yang modern. Contoh untuk mengukur suhu tubuh gitu. So pakai yang pokoknya yang paling baru sekarang lah, yang lebih digunakan gitu. Nah, baru fasilitas yang berdaya tarik visual, maksudnya menarik, kayaknya menarik dan enggak mungkin tuh orang mau datang orang rumah, misalnya ini tenaga kesehatan ini mau datang ke rumah mau
mobile layanan kesehatan gitu. Oh, membawa DP alat-alat itu yang so bakarat, so bisae, atau ada yang so ndak lengkap. DP alat itu kan pasti tidak akan dinilai baik bagi konsumen. Lanjut, yang ketiga kan habis dari fasilitas yang berdaya tarik visual. Nah, baru karyawan yang berpenampilan rapi dan profesional. Nah, lanjut contoh yang tadi Jo. Nggak mungkin tuh perawat, misalnya tenaga kesehatan, kan pasti perawat tuh yang datang begitu di layanan kesehatan tuh. Nggak mungkin dorang cuma mau pakai baju rumah, nggak mungkin dong cuma pakai baju rumah atau rambut bongkar. Misalnya mobile layanan kesehatan kan bisa banyak sekali perawat mesti pakai harnet rambut rapi. Nggak mungkin dong cuma mau ure numpi rambu, hela tuh rambu. Nggak mungkin pakai berpakaian seperti itu. Pasti dorang pakai seragam perawat yang rapi, profesional, dan rambut ditata rapi agar terlihat profesional. Lanjut, materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya tarik visual. Sambring tadi yang pokoknya apapun yang orang mau berikan sementara dalam pelayanan jasa harus yang memberikan yang terbaik. Apapun DP barang kayak DP fasilitas, DP materi harus memberikan yang terbaik, harus menarik juga tuh. Lanjut dimensi yang kedua, yaitu kehandalan. Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. Menurut para suraman dalam Ciptono, atribut dari kehandalan ini ada 5, yaitu yang pertama menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan. Yang kedua, dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa pelanggan. Yang ketiga, menyampaikan jasa secara benar semenjak pertama kali. Yang keempat, menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Yang kelima, menyimpan catatan atau dokumen tanpa kesalahan. Jadi maksudnya ini kok ketepatan maksudnya termasuk. Jadi selama orang melakukan pelayanan jasa tersebut, yang paling diharapkan itu orang tidak membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang disepakati. Masalah waktu, masalah orang ketepatan dalam melakukan pelayanan jasa tersebut dengan dapat diandalkan pastinya. Misalnya kan orang datang tepat waktu di desa tersebut dan orang kasih pelayanan sesuai apa yang orang janjikan sebelumnya. Misalnya udah bilang palak di situ kayak, atau lurah atau camat begitu, pokoknya yang di perangkat desa. Orang bilang saya ini tenaga kesehatan, saya tuh mau kasih pelayanan mengukur tekanan darah, suhu tubuh, gula darah, dan sebagainya. Nah, pas di hari H itu orang harus juga bikin sesuai yang orang janjikan. Nah, seperti itu. Dan orang juga datang tepat waktu dan menyimpan catatan atau dokumen tanpa kesalahan. Itu juga penting. Lanjut, daya tanggap. Nah, berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa dengan cepat. Menurut para suraman dalam Ciptono, atribut dari daya tanggap ini ada 4, yaitu menginformasikan kepada pelanggan tentang kepastian waktu penyampaian jasa,
Yang kedua, layanan yang segera atau cepat bagi pelanggan. Yang ketiga, kesediaan untuk membantu pelanggan. Yang keempat, kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan. Nah, di sini daya tanggap maksudnya ketepatan lagi begitu. Mirip-mirip sih. Cuma ada DP bagian-bagian yang poin-poin yang memang menunjukkan di bagian ini. Sama dengan menginformasikan kepada pelanggan tentang kepastian waktu penyampaian jasa. Masih contoh rupa tadi. Jadi misalnya kasih contoh juga, kasih informasi kepada perangkat desa tentang kepastian kapan orang mau menyampaikan atau mau melakukan ini layanan jasa ini, sama dengan apa, tenaga kesehatan misalnya, yang pastinya orang mau datang itu hari Jumat atau hari Sabtu jam 9 pagi sampai dengan selesai gitu. Baru layanan yang segera atau cepat bagi pelanggan, maksudnya selama orang melakukan pelayanan itu melakukan dengan cepat namun tepat gitu, ndak terlalu slow, ndak terlalu cepat begitu gitu. Lalu kesediaan untuk membantu pelanggan, jadi walaupun orang mau datang ke situ cuma misalnya mau kasih layanan kesehatan, namun orang juga harus bersedia untuk membantu konsumen, membantu pelanggan, membantu masyarakat yang ada di situ, apapun yang dorang butuhkan gitu. Selama orang masih bisa, orang bantu. Nah, kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan, misalnya begini. Misalnya itu tenaga kesehatan ada bakasnya cek tekanan darah. Ada masyarakat yang begini, aduh boleh kok kita mau cek tapi suhu tubuh begitu dong, kita kok rupa berasa sakit ini ya. Di situ orang sebagai pemberi pelayanan jasa mesti berpikir, mesti tetap, kalaupun itu ndak ada, orang cari bagaimana kayak cuma ukur biasa begini kayak atau bagaimana, pokoknya cari cara yang terbaik untuk tetap memberikan layanan kepada masyarakat. Lanjut, yang keempat, jaminan. Perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan ini juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. Menurut Parasuraman dalam Ciptono, atribut dari jaminan ini ada 4, yaitu yang pertama, karyawan yang menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan. Yang kedua, membuat pelanggan merasa aman sewaktu melakukan transaksi. Yang ketiga, karyawan yang secara konsisten bersikap sopan. Yang keempat, karyawan yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan. Nah, ini maksudnya ini juga tentang menumbuhkan rasa percaya, rasa aman bagi satu sama lain, yaitu dari orang sebagai pemberi jasa dan untuk konsumen atau masyarakat. Nah, yang pertama seperti karyawan yang menumbuhkan rasa percaya kepada pelanggan. Sebenarnya misalnya tuh pemberi layanan kesehatan toh kan ndak buku kenal dengan masyarakat. Tentu ndak 100% percaya dong begitu toh. Nah, di sini sebagai pemberi layanan jasa itu dituntut agar memberi atau menumbuhkan rasa percaya dengan pelanggan atau masyarakat, supaya kan kalau sudah tumbuh rasa percaya mungkin ndak ragu-ragu mau kasih pelayanan, dan yang masyarakat pun ndak ragu-ragu untuk menerima pelayanan tersebut. Lanjut, membuat pelanggan merasa aman sewaktu melakukan pelayanan atau transaksi. Sama dengan mau cek gulungan darah juga begitu dong, tetapkan mau suntik begitu toh,
mau suntik begitu, kong membuat pelanggan merasa aman. Contoh orang-orang yang bilang, oh ndak sakit kok ini, cuma sama dengan bifida gigi begitu. Nah, setidaknya itu membuat orang, oh iya kang, boleh cuma begitu kak, merasa aman toh, percaya. Nah gitu. Lanjut, karyawan yang secara konsisten bersikap sopan. Ambil contoh dari situ juga, selama untuk memberikan pelayanan dituntut juga harus bersikap sopan. Karena misalnya mau memberikan layanan kesehatan toh, kong mau cek tekanan darah, kong mana dang ibu petangan tamu cek akan tekanan darah, ndak mungkin toh langsung ambruk sama masyarakat, langsung marah, langsung ndak mau terima ngoni pelayanan ulang. Yang keempat, karyawan yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan. Nah, misalnya ini perawat ada cek tekanan darah, kong ini masyarakat tanya begini, sus apa suka tuh pembuluh darah penama. Nah di situ si pemberi layanan itu atau yang dalam kesehatan juga misalnya perawat mesti tahu, mesti bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh pelanggan atau masyarakat. Nah baru yang terakhir, dimensi yang terakhir yaitu empati. Berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. Menurut para suraman dalam Ciptono, atribut dari 4 ini ada 5, yaitu empati maksudnya. Yaitu yang pertama, memberikan perhatian individual kepada para pelanggan. Yang kedua, karyawan yang memperlakukan pelanggan secara penuh perhatian. Yang ketiga, sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan pelanggan. Yang keempat, karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan. Yang kelima, waktu operasi atau jam kantor yang nyaman. Jadi di sini maksudnya itu untuk kenyamanan, untuk kepentingan pelanggan juga. Perhatian, memberikan perhatian. Seperti dalam hal kecil, jam waktu dalam pelayanan yang akan orang berikan. Ya yang paling banyak kita tahu kalau pelayanan kesehatan itu kan dalam contoh pelayanan kesehatan. Paling banyak itu pagi-pagi itu. Lalu memberikan perhatian individual. Nah kan kalau pelayanan kesehatan itu yang datang bukan cuma satu perawat, pastinya ada beberapa dan melayani juga beberapa masyarakat dalam secara bersamaan supaya tidak makan waktu yang lama. Nah, jadi setiap pemberi layanan kesehatan itu memberikan perhatian individual kepada masyarakat yang dia layani itu waktu itu dong. Begitu. Dan memberikan perhatian yang penuh kepada dia, jangan terbingung-bingung dengan hal-hal lain supaya dia merasa nyaman. Lalu sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan pelanggan. Kalau memang mau cek DP tekanan darah, yang duluan cek juga DP tekanan darah, nggak usah dulu ganti-ganti yang lain. Ya jalani sesuai DP kepentingan dulu. Lalu memahami kebutuhan pelanggan juga. Kalau misalnya habis cek tekanan darah, tangan harus steril karena ada pakai alat tuh yang baku-baku ganti dengan orang lain. Itu kan kebutuhan juga. Masa nak mau kasih begitu, nak masa bersih tangan nanti ada bakteri-bakteri nanti gitu. Nah baru nomor yang ketiga, maksudnya penjelasan selanjutnya, pengetahuan tentang kualitas jasa bagi customer service. Menurut kita sih kualitas jasa bagi customer service. Jadi di sini kualitas yang orang berikan selama orang melayani toh. Misalnya di resepsionis, pas tamu datang atau di teller juga gitu dong. Pas pelanggan datang, apa bantuan yang orang berikan misalnya, terima kasih Pak, ada yang bisa dibantu. Contoh bagi orang, pokoknya orang memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, kualitas pelayanan yang
ramah, sopan, dan berpakaian rapi juga. Nah, itu termasuk kualitas jasa yang baik yang orang berikan, sehingga nilai yang akan diberikan dari konsumen itu tentu baik. Lanjut, pengetahuan tentang dimensi kualitas jasa bagi customer service. Menurut kita, dari yang dimensi-dimensi tadi yang ada, dari bukti fisik, kalau untuk customer service ya peralatan yang ada, misalnya juga di teller, peralatan-peralatan yang ada terkait dengan bank itu sendiri harus ada semua lengkap. Juga fasilitas yang menarik, juga penampilan yang harus menarik, baik, rapi, perlakuan yang sopan itu harus ada. Lalu kehandalan juga, menyediakan jasa yang sesuai dengan yang dijanjikan, dapat diandalkan. Berarti ini semua sih mencakup jadi satu. Maksudnya orang mesti melakukan yang terbaik dengan berkualitas, secara berkualitas maksudnya. Lalu daya tanggap gitu, menginformasikan dengan baik kepada pelanggan atau konsumen. Pokoknya orang memberikan informasi yang tepat agar supaya konsumen dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Baru jaminan, menumbuhkan rasa percaya dengan konsumen. Jadi misalnya teller lagi itu dalam customer service. Dalam customer service, dorang menumbuhkan rasa percaya sama dengan orang berkomunikasi dengan baik. Setiap dia bertanya juga orang mampu menjawab. Apapun itu orang menjawab dengan sopan, ramah. Pokoknya membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Lalu yang terakhir yaitu empati. Berarti memberikan perhatian individual kepada pelanggan. Selama orang melayani mereka, ini sebagai customer service, selama orang melayani mereka, haruslah orang perhatian itu fokus hanya pada orang. Jangan teralih-alih dengan hal-hal yang lain, supaya orang tetap merasa nyaman selama berkonsultasi dengan orang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, karena saya juga pun masih belajar di sini. Jadi mohon maaf jika ada kelalaian, dan terima kasih banyak.